Halo guys, jumpa lagi di channelnya Mas Bangor. Oke, di video kali ini guys, saya sedang bersama Mas Trans SB7. Hari ini kita liburan ya Mas? Sama libur aku ndak Mas. Loh, kok iso? Ndak. Aku tadi kan pulang kerja, nanti sore aku jam 8 masuk kerja lagi Mas. Jadi menyempatkan waktu karena kangen sama Mas Bangor, jadi tak sempatkan waktu untuk berjumpa seperti ini. Masalah. Gitu. Berarti ini sampai selama 1 bulan kerja full atau pernah libur 1 kali Mas? Aku tuh ndak pernah libur Mas. 1 bulan kerja full, tidak ada liburnya sama Nggak sekali ada libur ya? sama sekali Mas. Masalah. Dia kalau ditanya liburnya kapan, dia tahu di pabrikku itu ada 2 shift. Jadi kalau ditanya liburnya cuma pergantian shift tok Mas. 3 bulan sekali aku baru bisa libur 1 kali itu tok Mas. Berarti gini Mas ya, Iya. Kalau misalkan sampai kerja pagi, sampai berarti nggak bisa libur gitu ya? Sama sekali nggak bisa Mas. Sabtu Minggu aku selalu kerja. Oh berarti sampai bisa keluar seperti ini karena kerja malam Mas? Karena ya? kerja malam ini pun kan sekarang masih jam 10 nih Mas. Nanti mungkin aku jam 2 atau jam katakanlah jam 2 lah aku pulang istirahat, nanti jam setengah 8 aku udah berangkat kerja lagi. Nah Seperti terus itu. misalkan Mas ya, sampai kan keluar kayak ini Mas ya, Ha-ha. sampai tidurnya itu jam berapa nanti? Kan karena malam kan kerja sampai. Aku katakanlah satu hari katakanlah 6 jam itu untuk istirahat saya cukup Mas. Berapa? 6 jam lah. 6 jam? 6 jam 5 jam itu saya cukup. Karena kan ya mungkin kalau nggak keluar kayak gini kan juga ngedit video ataupun mungkin kan bikin konten lainnya gitu. Nah di antara jam 1 jam 2 lah itu saya istirahat. 2, 3, 4, 5, 6, 7 bangun kan berarti kan udah 5 jam 6 jam cukup buat istirahat Mas. Udah cukup ya? Udah cukup kalau Berarti saya. dari pagi sampai sekarang belum tidur sama sekali Mas? Sama ya? sekali belum Mas. Masalah. Sama sekali belum. Nah gini Mas ya, Iya. ini yang saya mau pertanyakan ya, Ya. soal gaji saya sudah tahu nih. Nah yang saya heran ini gini ya Mas, saya mendapatkan, sampai mendapatkan gaji pasti banyak perjuangannya Mas. Contohnya kan seperti sampai ini kan nggak pernah libur ya Mas. Nah terus sampai itu kerjanya itu Mas ya, dari jam berapa sampai jam berapa Mas? Di pabrikku rata-rata 12 jam Mas. Garis bawahnya 12 jam. Rata-rata? Rata-rata 12 jam. Dari jam 8 sampai jam 8. Jadi setiap hari itu 12 jam, 12 jam, 12 jam, 12 jam. Berarti itu sudah dihitung lembur atau belum? Kalau wajibnya kan 8 jam. Ah. Berarti kan lemburnya kan ketemunya kan 4 jam. Berarti ini sudah Kalau hitung 4 malam, jam ya? kalau siang ketemunya kan 3,5 atau 3 jam. Seperti itu. Karena kalau siang kan ada area jam 12 sampai jam setengah 1. Nah, itu kan kepotongnya di situ. Kalau malam kan cuma rehat setengah jam tok, nanti rehat lagi jam 4 absen setengah jam, berarti cuma kepotong 1 jam ya katakanlah 3 sampai 4 jam lah Mas. Cuma nak sama menanyakan gaji, jadi di pabrikku itu jamnya mati Mas, hitungannya mati gitu loh, nggak jam hidup, maksudnya jam 1 jam awal, jam kedua awal tuh ya tetap segitu terus Mas. Berarti misalkan 1 jamnya umpamanya ini 100 ya, berarti lembur 4 jam 400 jam gitu 400 ya? gitu. Kalau mungkin sama nanyain, wah saman kaya dong. Kalau jamnya hidup tak jawab pasti saya kaya Mas. Itu selesai di situ aja. Kalau ditanya nyesel nggak Mas, ya nyeselnya kenapa kok jamnya itu mati gitu loh. Mati. Seandainya jamnya hidup, waduh Mas. Sampai nggak usah tambah lagi kontrak, udah pulang ya? Udah sukses pulang, Mas ya? udah sukses kalau bisa dikatakan seperti itu. Nah terus Mas ya, Gimana? kalau kerja pagi Mas ya, gajinya sama atau beda Mas? Ini sama ini. Selisih kalau malam itu yang jelas ada yang namanya tambahan shift malam, terus uang makan pasti selisih Mas. Di antara 2.000, 3.000 pasti ada selisihnya Mas. Berarti untung kerja malam atau kerja pagi Mas? Ya kalau dibilang besarnya pasti besar malam. Cuman kalau untuk fisiknya badan, katakanlah kebanyakan kan kalau orang ya mungkin kalau orang yang baru nih, orang yang belum kebiasa, mungkin dikatakan kebiasa masuk malam itu kan di badan kan nggak enak Mas. Apa ya? Makanya badannya ini nggak bisa gemuk Nggak gitu bisa ya? gemuk, jujur aja ya seperti itulah. Kalau ditanya capek enggak Mas? Kerja itu nggak ada yang nggak capek Mas, semua capek. Tapi karena Sudah terbiasa. Seperti Nah itu. Monggo. misalkan Mas ya, kalau disuruh milih ya, sampai pilih kerja malam atau kerja pagi? Kerja malam Mas. Kenapa kok pilih kerja malam? Yang pertama mungkin bisa dikatakan apa ya? Itu tadi ada tambahannya Mas. Ibarat tambahan itu kalau kita buat makan ya nggak cukup tapi mendekati angka cukup lah, seperti itu aja perbedaannya Mas. Kalau dibilang capeknya ya tetap capek gimana ya? Ya sama-sama. Sampai kerja malam ya? Sama-sama capek sebetulnya. Cuman senengnya itu tadi loh Mas. Ada tambahannya, ada uang makannya, terus mungkin ya di apa ya?
Kalau kalau siang kan bisa keluar seperti ini ya kan. Kalau malam kan aku bisa bikin konten, saya bisa ketemu lah sama TPTKI, ketemu sama Mas Bangor kan seperti itu. Kalau masuk siang kan aku udah angkat tangan Mas. Makanya ini juga aku nitip sama teman-teman mungkin di Trans B7. Kalau mungkin kurangnya keterlambatannya untuk penguploadannya ya disitulah karena ya, mohon dimaklumi ya. Mohon dimaklumi karena terlalu banyak kerjaan. Jujur Mas ya, masuk jam 8 pagi, pulang jam 8 malam, mandi, nyuci ataupun mungkin ya makan lah ya, makan malam dikit lah ya. Saya pergi langsung ngonten. Sama tahu sendiri kan, aku kalau malam kan pasti kan ngonten kayak gitu, bikin konten. Itu sampai jam 11 malam Mas. Jam 11 malam belum saya ngedit, belum ya yang lainnya lah, mungkin sama tahu lah namanya seorang kreator kan harus kreatif juga. Nah, di situ Mas kadang-kadang saya juga ngerasa kayak waktu itu sangat terlalu singkat gitu ya. Terlalu singkat banget Mas gitu. Tapi bukan artinya kita mengeluh, bukan. Kita juga senang ngasih informasi-informasi seperti ini. Karena kalau untuk saya pribadi, kenapa mungkin sama juga nanya kenapa udah capek kok masih mau terjun di YouTube, mungkin kan seperti itu, betul enggak? Iya. Saya tuh hanya satu Mas. Hobi gitu. Pertama hobi, yang kedua juga ini kan membantu teman-teman kita Mas, saudara-saudara kita yang pengen berangkat ke sini. Karena apa? Mungkin dengan adanya Mas Bangor, TPTKI atau Trans B7, meskipun Trans B7 baru anak kemarin sore, ibaratnya terlahir baru kemarin, setidaknya bisa memberikan informasi-informasi yang ada di sini. Yang membuat satu itu Mas. Menurut saya itu seperti ini Mas, seperti Mas Bangor itu. Di pabrik ini seperti ini, pabrik ini seperti ini. Jadi mereka itu punya bisa untuk memilih gitu loh Mas, untuk memilih mana pabrik yang bagus, mana yang tidak. Kalau namanya sebetulnya kembali lagi itu semua rezeki Mas. Kalau saya pikir sendiri ya, saya kan udah banyak juga interview, mungkin dari Mas Bangor juga banyak nih, dari pabrik kran kemarin, dari pabrik plastik, dari pabrik las, dari pabrik ini. Sebetulnya tuh gajinya sama. Bener, sama, nggak ada bedanya sih. Yang membedakan itu cuman ya mungkin lembur tadi. Lemburnya, ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, dibilang besar dan tidaknya, kalau menurut pribadi saya loh Mas ya ini ya, kembali lagi juga ke diri kita Mas. Gimana caranya kita bisa memanage keuangan? Itu aja kuncinya sebetulnya. Nggak ada yang lain Mas. Mau pabrik ini, mau pabrik itu, gaji tetap sama. Iya nggak? Sama mungkin nanya, pabrik kan gaji piro Mas? Sama 26 kan? Iya, ya 26, sama. 400. Intinya kan sama di situ. Nah, untuk mendapatkan yang lebih banyak, itu ya kembali lagi ke lemburannya. Lemburannya. Yang keduanya, ceritane nek sama iso manage keuangan, aku yakin sama juga bisa berhasil atau bisa sukses. Tapi nek sama ndak bisa manage keuangan, gaji besar pun saya yakin Mas. Ya percuma. Percuma. Meoyong gitu. Meoyong, tuwe. Hau, sama pan. Hei Mema. Tapi ini ya, misalkan Mas ya. Seandainya sampean sudah finish kontrak ya Mas. Sampean ada niat tambah kontrak lagi atau sudah cukup dengan kontrak yang sekarang ini Mas? Cukup Mas. Cukup. Berarti sampean sudah mendapatkan ente banyak berarti Mas? Bukan masalah ente Mas. Jadi gini Mas. Kita semua di Taiwan kan ibaratnya merantau, ya buat kan? batu loncatan. Buat batu loncatan karena waktu itu mungkin perekonomian dalam diri saya sendiri itu minim Mas, dikatakan nggak ada lah ya. Nah, waktu itu saya ngambil keputusan untuk melangkahkan kaki ke Taiwan. Mungkin salah satunya saya harus ke sini karena di Indonesia untuk mencapai mungkin impian-impian kita itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, tapi memang susah untuk dicapai Mas. Terutama kan rumah, seperti Mas Bangor. Mas Bangor juga bisa bikin rumah itu kan dari Taiwan semua. Kalau tidak dari Taiwan mungkin Mas Bangor juga kan bingung nih. Nah sama, saat ini yang saya dapatkan ataupun mungkin maaf nih bukannya apa-apa, intinya apa yang tak cita-citakan semua itu udah ibaratnya udah ada. Terus mungkin bisa dikatakan untuk usaha juga dikit-dikit kecil-kecil juga sudah ada. Intinya kita tinggal pengelolaan manajemen kita untuk nanti di Indonesia, sepandai-pandai kita untuk mengelola. Karena apa? Sing jenenge wong merantau ki nek terus-terusan merantau ya nggak apik Mas. Karena apa? Keluarga di rumah Mas. Nah seperti itu. Mungkin banyak teman-teman yang ngomong, nek wis ana usaha ning Indonesia ngopo kok sik bertahan ning Taiwan, kan seperti itu. Sebetulnya mungkin sampean menanya lagi, apa ndak eman-eman Mas? Yo nek berpikir ngono ya eman-eman. Tapi kan kita mencoba untuk usaha di Indonesia. Kenapa tidak? Kan seperti itu. Ya bener Mas, misalkan kalau kita sudah punya usaha di rumah atau rencana, ya kan mendingan kalau menurut aku mendingan di rumah loh Mas. Betul Mas. Karena kita di sini tuh tujuannya itu
untuk buat batu loncatan, cari modal. Gitu ya, intinya ada kecil-kecilan, mungkin manajemennya tak perbaiki lagi, ataupun mungkin kecil ya kita mulai dari nol juga mas. Sebetulnya sudah berjalan mas. Udah berjalan. Sebetulnya udah berjalan, udah sekitar katakanlah ya hampir 1 tahun inilah mas. Cuman karena kemarin itu ada sedikit kan gangguan yang sapi-sapi itu tuh mas, yang apa namanya itu MK apa itu namanya kemarin itu penyakit sapi itu loh mas. Nah disitulah terkendalanya, tapi insya Allah kedepannya ya tetap akan saya perjuangkan kembali seperti itu. Oke ya mas ya, terima kasih informasinya. Pesan dari saya Trans SB7, jangan pernah putus asa. Ingat apa yang menjadi komitmen tujuan dari awal Anda berangkat ke sini, karena yang menentukan sukses dan tidaknya itu hanya diri Anda sendiri, bukan orang lain. Oke. Tetap semangat. Oke guys, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Salam Denguli. Cayo.